jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tentu kita pada saat ini wajib sekali untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana syukur ini bisa kita praktekkan dengan 3 cara. Ada syukur dengan yang namanya lisan, dengan senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, memuji zat yang senantiasa memberikan kenikmatan. Nikmat mana? Itu nikmat yang kita pakai, bisa jalan, bisa melihat, bisa mendengar. Itu nikmat yang luar biasa, tidak bisa dihargai dengan uang yang sedikit. Yang lebih mahal lagi yaitu nikmat iman Islam. Yang kedua, kita bisa mempraktekkan rasa syukur kita, membuktikan rasa syukur kita dengan qalbu kita, dengan hati kita, dengan cara kita senantiasa merasa senang perasaan, tidak pernah pusing. Itu ciri kita syukur. Maka kalau orang senantiasa merasakan senang, berarti tanda syukur. Kayak gimana ke senang we? Dapat orderan, kagak dapat orderan senang. Dapat penghasilan atau tidak senang. Itulah orang-orang yang bersyukur, sebab dia merasa sudah qanaah, cukup. Apa-apa yang terjadi pada dirinya adalah kehendak Allah. Ya. Jadi ketika dia ikhtiar kemudian gak hasil, tetap bersyukur selama masih ada iman Islam di kandung badan. Sebab itulah nikmat paling mahal, belum hilang izin masalah. Sakit masih alhamdulillah, masih untung kata orang Indonesia mah. Untung kene kita banyak sakit, baru sakit gigi orang-orang mah jantung. Alhamdulillah masih sakit jantung orang-orang mah, dan jantungnya ginjalnya. Alhamdulillah sakit ginjal jantung kita masih punya iman Islam. Orang-orang mah baru sakit gigi udah kukur, puset, sakit ya. Nah segala macam lah bahasa kita, kufur nikmat. Dalam hati enggak selalu senang, pusing bawaannya. Nah itu ciri orang pusing. Dia berarti Allah sudah nyiksa di dunia, komentar di akhirat. Kalau kita tidak bersyukur alias kufur nikmat. Baru kehilangan satu perkara, kenikmatan yang Allah berikan dicabut, udah pusing, hilang semuanya. Sehingga apa? Melupakan kenikmatan Allah yang lain yang lebih besar. Nah itu jadi kufur nikmat. Nah orang yang kufur nikmat disiksa ku Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah orang yang selalu bersyukur. Sok selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri syukur selalu senang. Senang ya. Jadi enggak diambil pusing apa-apa ya, enggak diambil pusing. Selalu melihat, mengintip, membaca takdir, kudrat, iradah Allah. Ada yang ketiga, cara kita syukur dengan arkan kita, dengan perbuatan kita. Jadi sesuai, hati senang ria, mulut senantiasa membaca zikir, memuji-muji Allah. Nih badan kita senantiasa digunakan taat. Makan, niatkan buat ibadah. Makan enak buat ntar ngaji supaya cenghar. Apalagi dan lain sebagainya ya. Nah pakai badan teh untuk ibadah. Nah ini berarti tanda kita syukur, benar-benar syukur. Dikasih iman Islam atau kudu mau ngaji, dikasih iman Islam atau kudu mau sholat. Nah ini mah dikasih akal, enggak mau ngaji. Berarti kita kufur atas nikmat
akal kita yang sudah Allah berikan. Dikasih nikmat iman Islam kagak mau sholat, berarti kufur terhadap nikmat iman Islam. Ya, maka sok gunakan segala amaliyah abadan kita ini tentu untuk ibadah. Ibadah nggak harus zikiran di masjid. Ibadah nggak harus kudu bae sholat sunat beribu-ribu rakaat. Ibadah teh di mana bisa. Tidak sedikit kata Rasul orang yang amalnya amal dunia tapi jadi amal akhirat, dan tidak sedikit pula orang yang amalnya amal akhirat jadi amal dunia. Berarti bisa jadi nilai ibadah pondasinya adalah niat dulu yang bagus. Segala macam kerja niatkan, saya niat nyari uang untuk nyari nafkah diri pribadi buat ibadah, orang tua buat ibadah, memberikan nafkah kepada orang tua, kepada anak istri, kemudian sisanya saya tabungan buat lebaran lagi, buat pergi haji, buat pernikahan dan lain sebagainya. So ya ini mau dikumpulin buat bikin rumah mewah, ntar bikin diskotik dan lain sebagainya. Acau itu belum sampai seperti itu, Allah sudah catat dosanya sama seperti orang yang bikin diskotik dan lain sebagainya itu ya. Maka niat penting menjadi pondasi. Nah itulah tata cara kita agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah tambah kenikmatan kepada kita sebagaimana Allah telah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, maka dari itu pula orang yang tentu senantiasa bersyukur, setiap orang pun walaupun memang mungkin gak pusing tapi punya kesulitan. Setiap orang pasti ada kesulitan, dan setiap kita pasti pengen keluar daripada kesulitan kita. Bagaimana solusinya? Solusi kurang uang segala macam, sulitan segala macam. Sebenarnya kalau kita ngikut daripada hadis Rasulullah gampang baik. Man yasara alal usri, barang siapa yang memudahkan terhadap orang yang susah, yasarallahu, maka Allah akan memudahkan ilaihi kepadanya di dunia wal akhirah, bukan cuma dunia sampai akhirat. Kalau ada orang butuh kita beri. Ini kalau kita ngecerek pengennya dikasih be. Coba sekali-kali situ pergi jalan ada yang ngecerek ngasih, bisa nggak? Itu cara mancingnya. Mereka butuh kita kasih, ya kita pun nanti Allah yang balas. Jangan ini mau mentang-mentang katanya kita butuh kita kagak mau sedekah. Nah ini salah. Udah tahu kita butuh tapi orang butuh nggak mau dibantu. Kan bahasa kita kadang-kadang gitu. Masih susah. Nah harusnya kita mancingnya begitu, jangan mancing. Ya kan kalau kata Mang TBT mau mancing ikan gabus pakai ikan cere kan gitu ya. Jempanin dulu pakai cere. Jadi kan mengempanin pakai duit 2.000-an, yang datang mungkin 20.000 nanti. So ya. Dicerek kita mau ya. Tapi ke orang nggak pernah kita ngasih. Kan ngasih kalau kita jalan-jalan di mana gitu kan nggak pernah ngasih. So kalau pengen dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat cerita Akang ini ya, kemarin main ke Tasik. Enggak tahu tiba-tiba membicarakan hal seperti itu. Gampang, hayang kabeh bahasa urusan dimudahkan, pengen semua urusan dimudahkan, sok gampangkan batur. Mudahkan orang lain. Akang itu nanggung santri yang 125, semuanya ada 500. Yang kagak mampu ada 125 lebih. Itu ditanggung. Makannya sebulan 45 juta, makannya doang. Belum sepatu, belum biaya yang lainnya. Luar biasa. Tuh, dimudahkan. Jadi bahasanya
jangan nyari duit teh pengen kaya, tapi nyari duit buat ibadah. Udah segitu, ntar Allah yang menggampangkan segala urusan. Saya punya sekarang banyak ya, udah pakai saya aja tanahnya 1,5 hektar buat akhir saya. Ngomongnya udah bukan hektaran, ngomongnya udah bukan bahasa ratusan juta, udah miliaran. Ya, itu wasilahnya memudahkan orang lain. Santri nggak punya duit buat pesantren, sok masuk, nanggung, saya tanggung makan, nah segala macam. Nah, ya. Bahkan apa udah dijelaskan kemarin, orang yang mendermakan 1 dirham untuk orang yang belajar mencari ilmu, sama juga 1 dirham sebanding dengan 1 menyumbang sebesar gunung Uhud untuk jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh di mana santri cariin? Cariin santri yang mau pesantren besok berangkat. Nah, gue menyumbang siapa? Oh ya. Nah, itulah hadirin jamaah rahimakumullah. Maka ini jarang kita yang namanya punya prinsip, punya pemikiran seperti itu. Jarang punya pemikiran seperti itu. Kadang-kadang kita kesulitan, tapi kadang-kadang nggak mau nolong orang, nggak mau. Dia bahasanya saya masih sulit, saya sulit. Atau gimana situ mau dimudahkan, toh kita sulit sama orang lain. Nah, tapi dengan harapan bukan kita minta balasan kepada orang yang kita permudah. Pokoknya saya membantu Mang Tebe, bukan saya minta balasan ke Mang Tebe, itu urusan Allah. Nanti Allah mendatangkan orang yang lebih bisa membantu kita. Paham ya? Jadi solusi supaya kita dipermudah urusan apa baik, urusan kerja lah ini jangan dipersulit. Makanya kita dipersulit sebab kita sendiri mempersulit orang lain. Maka dipersulit. Orang masuk kerja kudu ribet ya, bayar segala macam. Nah sekarang ya jadinya kayak kita ninggang kita kayak dia kudu masuk baik. Coba kalau dulu kita nolong orang, pasti namanya roda kehidupan berputar. Nah, ketika kita sulit, maka Allah tolong kita. Ya, percaya kagak percaya, buktikan dia sendiri. Ya, banyak orang yang sudah membuktikan. Nah, mungkin kita pun sudah membuktikan, cuman nggak kerasa. Cuman nggak kerasa. Sebab apa? Kita memberi bantuan kadang-kadang lupa bahwa kita telah memberi bantuan. Maka kadang-kadang kita gampang urusan apa teh, nggak gampang ya. Jangan jauh-jauh ya. Kadang-kadang orang kalau minjem susah banget, minjem duit ke sono kemari kagak ada yang ngasih. Tapi ngapa ya, ada sebagian orang minjem duit gampang bener, padahal tahu dia teh miskin, tapi minjem duit gampang. Kenapa coba? Nah, mungkin dia teh walaupun miskin, urusan orang nggak dipersulit. Orang bahasanya minjem sok ya, biasanya orang kalau kita minjem butuh ke orang puluhan juta, mungkin dia mah orang minjem paling minjem bendo ya sok, paling minjem yang namanya parang sok ya, paling minjem yang namanya motor sok. Nah gitu ya. Maka silakan kita teh caranya seperti itu supaya mual ketimpa kesulitan urusan apa materi urusan dunia lah ya. Ya, jadi permudah dulu orang lain, maka kita akan dimudahkan oleh Allah. Bukan cuma di dunia, Allah akan mudahkan sampai akhirat. Tapi akhirat mau tuntut lah itu dimudahkan ke Allah. Ente udah nolong si anu ditolong lagi. Bahwa orang yang sekarang kita tolong, banyakkan dia amalnya bisa masuk. Aduh kasihan dia dulu nolong saya di dunia, saya dapat hidayah sebab dia. Nah, maka senajan dia namanya bahasanya dulu nyembaran kudunya masuk neraka ditolong. Nah itu kan gampang sekali pemikiran kita ya. Allah Maha Adil. Allah Maha Adil, enggak akan jolim kepada setiap hamba-hambanya. Kalau kita udah nolong orang kemudian kita enggak nuntut jasa, maka Allah pun akan mempermudah. Adil enggak Allah? Kalau kita enggak dibalas kebaikan kita sama Allah enggak dibalas, berarti Allah zalim. Tapi mustahil Allah zalim.
Kan kita kadang-kadang kagak sadar bahwa kebaikan kita sudah Allah balas. Kalau saya ngebantuin orang baik tapi malah kagak dapat pekerjaan, lah mungkin itu yang terbaik buat kita. Supaya ngaji, supaya A, B, C, D, atau ada rahasia besar di balik semua itu. Ya perlu dipikir gitu ya. Paham ini ya? Jadi solusinya gimana? Kalau pengen mudah, mudahkan orang lain. Itu pakai prinsipnya ya. Sulit-sulit kita hidup jadi orang sulit, sehingga apa? Ketika hidup segala mudah, bersyukur nggak? Syukur. Berarti cara bersyukur supaya selalu kita bersyukur, mudahkan orang lain, maka kita akan dimudahkan. Ketika apa-apa mudah, maka kita selalu bersyukur. Kalau apa-apa pusing, udah. Itu berarti alamat kufur nih nikmat.